Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Salsabila dari kelas F Akuntansi 2021 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan judul mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis. Adapun materi yang saya akan bawakan, yang pertama, pengertian bisnis. Yang kedua, peranan penting bisnis. Yang ketiga, pengertian stakeholders perusahaan, yakni inside stakeholders, outside stakeholders, dan yang terakhir mengenai klasifikasi bisnis. Jadi, yang pertama adalah pengertian bisnis. Pengertian bisnis menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan dua menurut para ahlinya. Yang pertama menurut Hughes and Kapur. Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs. Jadi, mereka berpendapat bahwa business is an organization that profit goods or service in order to earn profit. Jadi, sejalan dengan pengertian tersebut, aktivitas bisnis melalui suatu penyediaan barang maupun jasa yang mempunyai tujuan agar dapat menghasilkan profit, laba, atau keuntungan. Jadi, perusahaan dapat dikatakan menghasilkan laba ketika total penerimaan dalam suatu periode lebih besar daripada total biaya pada periode yang sama. Jadi, yang kedua, menurut Brown and Pretelo, business is an institution which produce goods and service and demanded by people. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa bisnis yaitu lembaga yang menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat ini meningkat, maka jumlah dari produksinya ditingkatkan supaya dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat sambil mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi materi yang kedua adalah peran penting bisnis. Di sini saya akan membawakan dua bagian mengenai peran penting bisnis. Yang pertama, bisnis berorientasi pada laba. Jadi, bisnis berorientasi pada laba ini mempunyai tujuan utama, yakni untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Tidak hanya itu, mereka juga mempunyai tujuan lain, yakni untuk memperoleh keuntungan, laba, atau profit, dan berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, bisnis yang tidak mengejar keuntungan. Jadi, bisnis ini tuh mempunyai tujuan utama, yakni pelayanan. Tujuan lainnya juga yakni adanya sumber dana untuk menjaga kelangsungan bisnis atau usahanya. Contohnya, bisnis kantor pemerintah yang memberikan layanan jasa untuk masyarakatnya. Yang kedua, bisnis rumah sakit pemerintah. Dan yang ketiga, bisnis yang dilakukan oleh yayasan amal dan sosial. Materi yang ketiga mengenai pengertian stakeholders perusahaan. Apa sih stakeholders? Jadi, stakeholders adalah istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasinya. Sederhananya, stakeholders yaitu sebutan bagi mereka yang memiliki posisi penting di sebuah lingkup, seperti perusahaan, bisnis, organisasi, pendidikan, bahkan dunia pariwisata. Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap proses produksi. Yang pertama, inside stakeholders. Jadi, inside stakeholders ada pemegang saham, RUPS, komisaris, direksi, dan karyawan. Yang kedua, outside stakeholders, yakni ada kreditor, supplier, pembeli, pesaing, mitra kerja, masyarakat sektor industri, teknologi, sosial budaya, hukum, keamanan, ekonomi, dan publik. Materi yang keempat adalah klasifikasi bisnis. Bisnis terdiri dari berbagai jenis dan sebagai hasilnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan yang melakukan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada bisnis real estate. Bisnis real estate adalah
bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual, menawarkan, dan pengembangan properti, rumah, dan bangunan. Yang kedua, bisnis transportasi. Jadi bisnis transportasi ini adalah keuntungan bisnis dengan memberikan barang atau individu dari sebuah lokasi yang lain. Yang ketiga, bisnis informasi. Jadi bisnis informasi ini adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Yang keempat, utilitas. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik, air, dan biasanya didanai oleh pemerintah. Yang kelima, pengecer dan distributor. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Sebagian besar toko-toko dari perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Yang keenam, bisnis pertanian dan pertambangan. Jadi bisnis pertanian dan pertambangan ini adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral. Yang ketujuh, bisnis finansial. Jadi bisnis finansial ini adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Yang kedelapan, ada manufaktur. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari bahan baku atau komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Yang terakhir, ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan pengisian untuk layanan yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa ini adalah konsultan atau psikologi. Nah, itu tadi materi yang dapat saya bawakan hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kata, mohon dimaafkan. Saya atas nama Nur Ainun Salsabila, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.